selamat datang di channel Sendu Arunika. Kisah ini tentang aku, tentang kehidupanku yang kata orang terlalu kelam, terlalu hitam, tapi ya ini adalah kisahku. Kisah yang sudah terlanjur terjadi dan terlanjur sudah menodai lembar kehidupanku. Aku sendiri tak tahu apakah aku masih pantas dicintai, disayangi, masih bisa dianggap sebagai istri yang setia, bisa dihargai sebagai seorang ibu mertua. Karena aku hanya wanita biasa yang punya hati, punya rasa, walau aku pun terlalu sadar bahwa apa yang sudah terjadi adalah sebuah kesalahan besar dalam hidupku. Namaku sebut saja Naning. Aku ibu rumah tangga biasa dengan 2 anak yang sudah beranjak dewasa. Usiaku memang sudah tidak bisa dibilang muda, sudah di tengah kepala 4. Tapi kata orang, aku ini awet muda. Penampilanku katanya hampir seperti Andin dan Dinda. Tak jarang jika sedang bersama mereka, aku dikira sebagai kakak pertamanya, bukan ibu dari Andin dan Dinda. Wajahku cantik keibuan, mirip dengan 2 anakku. Bedanya tentu saja ya, bodiku sedikit lebih gendut dari mereka. Namun banyak lelaki yang bilang kalau postur sepertiku justru lebih menggoda, lebih berbahaya. Dulu aku memang menikah di usia muda. Baru lulus SMA, usiaku masih 19 tahun. Semua karena terpaksa aku dijodohkan. Orang tuaku yang hanya bekerja sebagai buruh tani terpaksa menerima lamaran Juragan Bambang, pria kaya raya di desaku sekaligus pemilik lahan yang digarap ayah dan ibuku. Usianya sudah 56 tahun saat menikahi diriku, dan dia saat itu baru ditinggal mati oleh Bu Bambang, istrinya. Ya, aku hanya wanita desa dari keluarga kurang berada. Aku harus menjalani takdirku, menikah dengan lelaki yang jauh lebih tua dariku. Entah kenapa Juragan Bambang memilihku, padahal ada banyak wanita cantik di desa yang usianya lebih matang. Tapi yang pasti, pernikahan itu terjadi juga. Dan malam pertamaku menjadi awal cerita panjang dalam kisah hidupku selanjutnya. Setelah akad dan resepsi cukup mewah, aku resmi menjadi istri Juragan Bambang. Namun malam pertama menjadi malam yang tak pernah kuduga, karena Juragan Bambang tak pernah melaksanakannya. Dia tak pernah menyentuhku layaknya pengantin baru, padahal kupikir malam itu akan menjadi malam yang membuatku sedih, di mana aku yang masih gadis akan menyerahkan mahkota untuk lelaki yang lebih pantas menjadi ayah atau bahkan kakekku. Tapi malam pertama itu tak pernah ada, karena Juragan belum berhasil melaksanakannya padaku. Kata Juragan, aku tahu kamu belum ikhlas menjadi istriku Naning. Aku hanya mau malam pertama kita penuh kehangatan, cinta dan bukan air mata. Ya, malam itu aku memang menangis. Karena hari itu menjadi momen di mana aku berpisah dari orang tua dan adik-adikku. Hari pertama aku menjadi seorang istri dari seorang lelaki yang tak pernah kucintai. Tapi nada suara Juragan tetap lembut. Ia seperti memahami batinku. Ia tak pernah memaksa, walau aku sepenuhnya sudah sah dan resmi jadi miliknya. Keesokannya, aku merasa bersalah pada Juragan Bambang yang sudah resmi menjadi suamiku. Sejak pagi, aku akhirnya mencoba melepas senyum padanya. Karena bagaimanapun juga, dia sudah menjadi pasangan hidupku. Juragan terlihat senang dan bahagia. Dan malam kedua tinggal bersamanya, aku berusaha tak menunjukkan kesedihan dan air mata. Aku mulai berdamai dengan takdirku. Toh Juragan ternyata sangat baik padaku dan orang tuaku. Anggap saja pernikahanku dengannya adalah caraku membalas budi ke ayah dan ibu, mengangkat derajat keluarga kami yang dulunya sangat miskin. Aku benar-benar gugup malam itu. Jantungku berdebar, tapi aku tak menghindarinya. Aku hanya meminjamkan mataku malam itu, ketika Juragan naik ke ranjang dan mulai memeluk hangat diriku. Hanya saja aku tak benar-benar merasakan apa kata orang tentang indahnya malam pertama. Juragan Bambang nampak sangat terburu-buru. Tak lama kemudian luruh dan rebah di sampingku. Makasih ya Naning, istriku, kamu sudah membuatku bahagia. Hanya itu yang dibisikkan padaku, lalu tertidur pulas bersamaku. Juragan Bambang adalah sosok lelaki yang berwibawa. Usianya sudah 56 tahun, sementara aku 19 tahun ketika dinikahinya. Perbedaan usia kami memang sangat jauh, namun saat itu kupikir itulah jodoh, hanya Tuhan yang tahu. Pria kaya di desaku ini terkenal dermawan, banyak membantu memberi kerja pada warga, termasuk ayah dan ibuku yang dipercaya mengelola lahan miliknya. Rumah tangganya terdahulu dengan mendiang Bu Bambang sangat harmonis. Mereka hanya dikaruniai seorang anak lelaki, Mas Haryo. Disinilah aku merasa kikuk dan canggung, sebab saat menikah dan resmi jadi istri Juragan Bambang, Mas Haryo yang sudah lama merantau di kota, akhirnya baru sempat pulang kampung. Mereka ingin menengok Juragan Bambang ayahnya, dan tentu saja yang mau sungkem dan mengenal aku, Naning, istri baru Juragan Bambang, ibu sambung yang usianya jauh lebih muda dari mereka.
Pertemuanku dengan Mas Haryo memang agak lucu dan penuh kenangan, sebab aku bingung harus manggil apa. Di satu sisi mereka lebih tua dariku, sementara di sisi lain aku sudah sah dan resmi jadi ibu sambungnya. Akhirnya tetap saja aku sapa dengan sebutan Mas dan Mbak. Mas Haryo tampan dan gagah, mirip Juragan Bambang dalam versi lebih muda, lebih tinggi dan lebih tegap. Sementara Mbak Siti istrinya sangat kurus dan mungil, tapi wajahnya lumayan cantik. Kali pertama mereka bertemu, memang hanya sebentar pulang kampung dan menginap di rumah ini. Hanya seminggu lebih. Lalu mereka kembali ke kota karena usaha toko bangunan dan kios kelontong mereka di sana. Namun dari pertemuan pertama itu, aku tahu Mas Haryo sudah memandangku bukan sekedar ibu sambungnya. Tatapan matanya, cara bicara padaku, dan senyumannya yang penuh makna. Semua seolah berkata, "Kamu cantik, Naning, dan masih sangat ranum. Lebih cocok menjadi istriku, bukan istri ayahku." Sejak menjadi Juragan Bambang, aku memang dituntut untuk merubah penampilan dan gaya hidupku. Gadis lulus SMA yang biasanya berbusana santai, kini mulai pakai gamis dan hijab. Tapi kata orang, aku jadi makin terlihat cantik dan rupawan. Sebab bodiku memang gemoy, padat berisi. Membuat gamis longgar jatuh pas di lekukan rahasia tubuhku. Di rumah ini aku juga sangat dihormati dan dihargai. Juragan Bambang tak mengizinkan aku bekerja. Semuanya sudah dikerjakan pembantu rumah tangga kami, Mbok Siam. Wanita berusia 40-an itu memang sudah lama bekerja di sini. Bahkan sejak mendiang Bu Bambang masih ada, dan Mas Haryo baru beranjak remaja. Mbok Siam orangnya supel dan banyak bicara, membuat suasana rumah semakin hidup. Ia selalu memanggilku dengan sebutan Endoro Putri, dan selalu bisa menghibur hatiku. Sehingga lama-kelamaan rasa sayangku mulai tumbuh untuk rumah ini, dan tentu saja untuk Juragan Bambang suamiku. Aku menjadi wanita yang spesial bagi Juragan Bambang. Gak boleh ngapa-ngapain, hanya berdandan dan menemani Juragan Bambang. Ya, karena itu jugalah aku merasa baru sebulan lebih menikah, bodiku makin gemoy aja. Namun kata Juragan malah makin mempesona dan membuat beliau betah di rumah. Selama mereka pulang ke rumah ini, Mas Haryo dan Mbak Siti pun ikut menggodaku. Mas Haryo malah menimpali. Mumpung besok mau ditinggal ayah, Bu Naning harus manfaatin malam terakhirnya nanti, biar kangennya bisa dirapel selama jauh dari ayah. Dia mengatakan itu sambil melirik dan senyum manis padaku. Aku sungguh malu malam itu, tapi juga tersipu. Apalagi Juragan Bambang yang duduk di sampingku, seketika merangkulku dan mencium pipiku di depan Mbok Siam dan anak serta menantu kami. "Iya Naning, malam ini harus jadi malam spesial ya," bisiknya padaku. Ya akhirnya malam itu, seperti candaan Bu Siam dan Mas Haryo, aku pun memberikan yang terbaik untuk Juragan Bambang. Hanya saja, ya seperti biasa, Juragan langsung terlelap setelah meraih kebahagiaannya yang didapatnya dariku. Seperti biasa juga, aku jadi nggak bisa tidur. Seperti ada yang masih menggantung. Ingin kuraih, namun tak kudapatkan kebahagiaan itu. Dan entah kenapa ketika jam sudah menunjuk angka 12:30 malam, aku mendadak merasa haus dan lapar. Aku keluar setelah menyelimuti suamiku yang tidur dan merapikan gaun tidurku yang kusut. Tadinya aku hendak mengetuk kamar Mbok Siam, mau minta tolong dibuatkan mie telur dan teh hangat, karena aku haus dan lapar. Namun langkahku terhenti, sebab di lorong menuju dapur di dekat kamar itu, aku malah melihat Mas Haryo. Dia mengetuk pelan pintu kamar dan seperti memanggil dengan suara pelan. Tak lama kemudian, Mbok Siam yang membukakan pintu melemparkan senyuman pada Mas Haryo. Lalu keduanya nampak celingukan sesaat sebelum akhirnya Mas Haryo masuk dan pintu kembali tertutup. Setelah itu, aku melanjutkan langkahku ke dapur. Kakiku gemetar, pikiranku menebak macam-macam. Apa yang mereka lakukan? Kenapa Mas Haryo masuk ke kamar Mbok Siam? Dan apakah Mbak Siti istrinya tak tahu suaminya begitu? Anehnya, aku tak berani mengganggu. Kubatalkan niatku minta tolong pada Mbok Siam. Namun langkahku malah mendekat. Perlahan aku duduk di kursi meja makan di dapur dengan perasaan campur aduk. Dadaku mulai berdebar, mendengarkan suara di balik pintu kamar Mbok Siam. Malam itu aku mendengar semuanya.
Aku baru tahu kenapa selama 5 tahun pernikahan Mas Haryo dan Mbak Siti tak bisa memiliki anak sendiri. Selama ini Mbak Siti ternyata mengidap kanker serviks yang akhirnya membuat rahimnya terpaksa diangkat. Dan yang lebih membuat Mas Haryo sedih, sudah setengah tahun ini Mbak Siti tak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Mas Haryo dan Mbok Siam ngobrol pelan tentang semuanya. Namun karena suasana sangat sepi malam itu, aku bisa mendengar semua dengan cukup jelas dari meja makan. Aku juga baru tahu, Mas Haryo sudah beberapa kali curhat malam bersama Mbok Siam jauh sebelum aku dinikahi Juragan Bambang. Dan semua itu ternyata atas izin dan kemauan Mbak Siti, istrinya. Ia merasa berdosa, tak mampu menunaikan kebutuhan dasar suaminya. Kupikir pantas saja, Mbak Siti terlihat kurus dan wajahnya tak bercahaya, walau cantik ya. Malam itu jantungku jadi makin berdebar tak menentu. Bukan hanya karena curhat masalah rumah tangga anak sambungku semata. Namun di sela obrolan mereka, aku juga mendengar bunyi lain dan suara tertahan dari balik pintu kamar Mbok Siam. Ada bunyi derit kaki di ranjang kayu, suara hembusan nafas yang tertahan, suara berat Mas Haryo, dan jeritan menahan Mbok Siam. Semuanya menjadi satu dengan suara malam dan mulai melambungkan alam khayalku sendiri. Jujur, aku seketika merasa iri ketika mendengar jeritan bahagia dari Mbok Siam. Jeritan yang tak pernah keluar dari bibirku selama menjadi istri Juragan Bambang. Dan setelah semuanya berlalu, aku jadi kaget bukan main. Mas Haryo yang melangkah keluar dari kamar Mbok Siam juga nampak terkejut melihatku duduk di kursi meja makan. "Bu Naning, kok belum tidur?" Tanyanya seperti canggung dan ingin memecah keheningan. Ku jawab, "Iya mas, saya lapar, mau minta tolong dibuatkan mie telur sama Mbok Siam." Mas Haryo hanya mengangguk lalu tersenyum gugup. "Oh iya bu, saya juga baru minta tolong dikerokin sama Mbok Siam," katanya sambil beranjak kembali ke kamar Mbak Siti, istrinya. Mbok Siam tak kalah kaget dan segera menghampiriku. Dasternya masih kusut dan jemarinya merapikan rambut yang agak berantakan. Ndoro Putri, apa sudah dari tadi di sini? Maaf ya Ndoro, Mbok baru selesai membantu Den Haryo. Apa jadi mau Mbok buatkan teh hangat dan mie telur, Ndoro?" Aku hanya menjawab dengan anggukan dan senyum ramah. Dalam hati aku tahu, malam ini akan membawa lembar hidupku ke dalam kisah indah selanjutnya. Keesokannya suamiku, Juragan Bambang, beneran pergi. Beliau diantar Kang Maman, sopir keluarga yang sudah lama kerja di rumah ini. Sebelum pergi, pagi harinya suamiku menitipkan diriku pada Mbok Siam. Lagi pula ia tak terlalu khawatir, karena masih ada Mas Haryo dan Mbak Siti yang nemanin aku di rumah selama beliau pergi. Tapi suamiku tak pernah tahu bahwa selama 3 hari kepergiannya memeriksa sawah dan kebun ke daerah yang jauh, diam-diam Mas Haryo mulai berani mendekatiku. Bukan sebagai ibu sambungnya, namun sebagai wanita yang katanya masih ranum dan lebih jauh segar dan muda dari Mbak Siti, istrinya. Malam itu suasana rumah memang masih hangat seperti sebelumnya, walau Juragan Bambang tak ada. Sehabis makan malam, aku pun masih ngobrol sama Mbak Siti dan Mas Haryo. Mereka cerita tentang kehidupan mereka selama merantau dan buka usaha di kota. Mbok Siam membuatkan teh hangat dan juga cemilan khas desa. Sesekali dia bolak-balik dapur dan ikut nimbrung obrolan kami di ruang tengah. Tapi tentu saja masalah rumah tangga yang sedang melanda tidak diobrolin Mas Haryo dan Mbak Siti. Mereka sepertinya ingin selalu terlihat sebagai pasangan yang harmonis dan tidak sedang menyimpan luka. Malah yang menjadi bahasan justru diriku, yang kini sudah menjadi istri Juragan Bambang, sekaligus ibu tiri dan mertua dari Mas Haryo dan Mbak Siti ya. Seperti biasa Mbok Siam melontarkan candaannya. Katanya hidup itu kadang lucu juga ya, bisa-bisanya ada ibu tiri yang usianya jauh lebih muda dari anak tiri dan menantunya. Dan tanpa kuduga, Mas Haryo menimpali candaan itu. "Iya Bu Nanying, harusnya saya dan Siti manggilnya Dek Naning deh, karena masih muda banget," katanya. Lalu Mbak Siti pun ikut bercanda. Dia mengatakan, untungnya badannya Bu Nanying bagus, tinggi dan padat berisi, gak kurus pendek seperti aku, jadi cocoklah kalau aku manggil ibu. Aku hanya bisa menunduk dan tersenyum rona. Jujur aku masih canggung harus menjadi ibu sekaligus mertua dari mereka yang jauh lebih berusia dariku. Ya mana baiknya deh, Mas Haryo dan Mbak Siti mau manggil saya apa saja ya, asalkan nyaman dan Juragan Bambang gak keberatan. Ujarku agak grogi, karena tatapan Mas Haryo begitu penuh makna. Kami berempat tertawa nyaris bersamaan, menambah kehangatan suasana malam itu.
Hingga akhirnya, Bok Siam pamit lagi ke dapur untuk bikin wedang jahe, karena malam itu mendadak hujan dan udara terasa lebih dingin. Namun aku sadar, tak lama setelah itu, Mas Haryo juga beranjak ke dapur, membiarkan aku yang sedang asyik ngobrol sama Mbak Siti di ruang keluarga. Mbak Siti terlihat berusaha kuat sebagai istri, walau sebenarnya dia sedang menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Entah kenapa aku jadi ingat semua yang kudengar antara Mas Haryo dan Bok Siam di malam sebelumnya. Apalagi saat ngobrol sama aku, mata Bok Siam beberapa kali melirik ke dapur, seperti gelisah, tapi juga seperti merasa lega. Lalu tiba-tiba saja dia berkata, "Bu, maaf ya, Siti pamit tidur duluan. Ibu tunggu saja wedang jahenya sambil nonton televisi ya." Aku hanya mengangguk dan kujawab, "Iya Mbak Siti, istirahat saja. Kelihatannya lelah sekali. Biar saya tunggu Mbok Siam di sini. Lagian saya belum ngantuk, baru juga jam 10 malam." Balasku tak kalah sopan dan ramah. Semua masih terlihat wajar dan biasa. Namun setelah Mbak Siti menghilang di kamarnya dan aku sendirian di ruang tengah, semuanya mulai berubah. Aku bangkit dari sofa, hendak mengambil sweater berbludru di kamar. Soalnya malam itu lumayan dingin, sementara aku cuma pakai gamis tipis. Selain itu aku juga mau nyusul ke dapur, sebab hatiku mulai penasaran dan bertanya, kenapa Mbok Siam lama sekali membuat wedang jahenya. Namun aku nggak jadi ngambil jaket sweater di kamar. Langkahku terhenti di lorong dapur. Aku terpaku, dan dadaku kembali dilanda gemuruh dan kehangatan yang aneh. Malam itu tidak seperti malam kemarin. Kini mataku melihat langsung apa yang sedang terjadi di dapur. Bok Siam sibuk mengaduk poci berisi wedang jahe di atas meja makan. Satu tangannya mengaduk sendok kayu, sementara satunya menyanggah setengah badannya agar tak jatuh ke meja makan. Wajahnya sedikit berkeringat, padahal malam itu udaranya dingin, terlihat di balik uap jahe di depannya. Tapi bukan itu yang membuatku tercekak dan seperti lupa cara bernafas. Bukan soal Bok Siam yang sedang mengaduk dan menyiapkan wedang jahe, namun karena Mas Haryo yang juga masih berada di sana. Ia berdiri di belakang Bok Siam, tangannya seperti membantu Bok Siam mengaduk wedang jahe di poci. Sementara tangan satunya melingkar ringan. Sudahlah. Sudah pasti bukan hanya wedang jahe yang sedang diaduk. Akan tetapi batin dan jiwa Mbok Siam tentu saja terasa diaduk semuanya malam itu. Doro Putri, maaf, wedang jahenya baru selesai, kata Mbok Siam saat tanpa sengaja menyadari keberadaanku di ambang dapur. Mas Haryo juga terkejut, namun ia tak bergeming seperti malam kemarin. Bu Naning, maaf ya jadi kelamaan nunggu. Ini saya sambil minta tolong sama Mbok Siam. Soalnya Siti kurang pintar masak dan bikin cemilan, katanya sambil tersenyum menatapku. Aku membeku, gak tahu harus bilang apa sampai akhirnya Mbok Siam bilang, "Sudah ya Dan Haryo, nih tolong bawakan wedang jahenya untuk Ndoro Putri ke depan. Mbok mau tidur, udah ngantuk." Wanita setengah baya itu bertingkah agak genit, melirik ke arahku lalu pamit masuk ke kamarnya yang ada di samping dapur. Mas Haryo cuma nyengir kuda, lalu membawa baki berisi 2 gelas wedang jahe dan cemilan yang masih hangat. "Ya udah, ayo Bu, saya bawakan wedang jahe dan cemilannya ke depan. Kita ngobrol lagi ya, kalau Bu belum ngantuk," ujarnya ramah. Ya, malam itu sudah jam 10 lebih sedikit ketika aku kembali duduk di sofa, menikmati hangatnya wedang jahe buatan Bok Siam. Mas Haryo juga duduk menemaniku, ibu tirinya. Karena Mbak Siti dan Bok Siam mungkin sudah lelap dibuai mimpi indah mereka. Dan jantungku mulai berdegup tak karuan ketika Mas Haryo mulai berani memanggilku bukan dengan sebutan ibu. "Gak apa-apa kan Dek Naning, kalau aku memanggilmu Dek, bukan ibu? Lagian ayah juga sedang gak ada," bisiknya malam itu. Aku jadi bimbang dan ragu, karena Mas Haryo secara jujur dan terbuka menceritakan masalah rumah tangganya dengan Mbak Siti, juga tentang hubungannya dengan Bok Siam. Dan ia juga lebih berani memancingku dengan pertanyaan tentang hubunganku dengan suamiku, Juragan Bambang, yang juga ayah kandungnya sendiri. Tapi, "Mas, gak enak kalau saya harus menceritakan semuanya. Bagaimanapun saya sudah jadi istri Juragan Bambang, dan juga sudah menjadi ibu sambung Mas. Walau jujur saya malu, karena Mas lebih dewasa dan berusia dari saya," kataku. Ya entah kenapa karena itu Mas Haryo jadi tertawa renyah, dan aku pun ikut tersenyum. Tanpa terasa obrolan kami mulai mencair dan semakin akrab, hingga akhirnya Mas Haryo bergeser duduk lebih dekat padaku. Malam itu akhirnya menjadi malam yang penuh dosa dan salah dalam kehidupanku. Entah kenapa, aku bisa sampai larut dan hanyut dalam pelukan Mas Haryo, anak kandung Juragan Bambang suamiku. Mungkin karena saat itu aku masih sangat belia,
Mungkin juga karena kondisi batin yang masih labil, karena aku baru sebulan lebih menikah dengan Juragan Bambang, lelaki yang sangat jauh lebih tua dariku. Yang jelas, saat Mas Haryo mulai berani menggerakkan tangannya merangkul pundakku, anganku laksana melayang. Ada kehangatan di sana, ada kasih sayang, dan juga getaran yang sulit aku lukiskan. Obrolan kami mulai berubah menjadi curhat. Kami saling berbagi keluh kesah. Mas Haryo yang sudah 5 tahun berumah tangga harus menahan sabar karena Mbak Siti sakit, dan mereka nggak bisa memiliki anak. Sedangkan aku hanya gadis desa yang miskin yang harus rela menikah dengan Juragan Bambang, lelaki yang dari segi usia lebih pantas menjadi ayah, bahkan kakek untukku. Kata Mas Haryo, kadang hidup itu nggak adil ya Dek Naning. Ada sawah yang indah dan subur sekali, tapi tak bisa berbuah karena bajaknya kurang tangguh. Sebaliknya, ada bajak yang sangat kuat dan tangguh, namun sawah yang tersedia sudah layu dan tak bisa digarap lagi. Saat itu aku tak mampu memahami makna ucapannya, hanya bisa tersenyum dan menunduk, merasakan kehangatan dekapannya. Maksud Mas Haryo apa sih? Nani nggak paham. Ah Mas, kataku lirih. Dan belum selesai aku melontarkan pertanyaan lagi, Mas Haryo lebih dulu meraih wajahku lembut, tenang penuh perasaan. Untuk sesaat kami beradu tatap dekat, sangat dekat. Dek Nani nggak perlu memikirkannya, tapi kalau Dek Nani mau, aku bisa menjelaskan semuanya. Balasnya dengan senyum paling manis yang pernah kulihat. Lalu, ya, entah kenapa mataku terpejam tanpa disuruh, dan sebuah kecupan hangat seperti mengunci bibirku untuk tidak menimbang atau bertanya apa-apa lagi. Aku tahu malam terus melangkah, semakin larut, dan aku juga tahu aku sudah terlanjur naif membiarkan Mas Haryo membimbingku untuk sekejap melupakan semua masalah kami. Dia sudah terlanjur menorehkan tinta hitam dalam lembar kehidupanku. Kami telah melangkah lewati batas samar yang harusnya dijaga. Tapi jujur, semuanya terasa sangat benar dan sangat indah untuk dilupakan begitu saja. Ya, entah berapa lama kami bermain dengan nalar dan pikiran kami masing-masing. Yang jelas, aku yang belum 2 bulan menjadi istri Juragan Bambang, sempat melupakan suamiku dan Mas Haryo seperti tak mau memikirkan tentang Mbak Siti, istrinya dan juga Mbok Siam yang selama ini membantu dirinya. Hanya ada aku dan dia. Malam itu hanya ada 2 jiwa yang perlahan menyatu, saling memahami, saling menyembuhkan luka. Dan aku tahu, jalan yang kupilih malam itu tak akan pernah kembali seperti semula lagi. Hingga akhirnya, angan dan harapan itu kembali jatuh dan membumi kembali. Makasih ya Dek Naning, aku bahagia sekali karena kamu mau memahamiku, bisiknya. Udara dingin malam itu berubah menghangat, bukan karena wedang jahe, tapi karena 2 hati yang rapuh dan terluka telah menemukan sandaran yang tepat. Walau kami sama-sama menyadari bahwa sandaran itu adalah sebuah dosa dan salah, aku menarik nafas dan mengembangkannya pelan, membenahi gamisku yang kusut, lalu menyesap wedang jahe yang tak panas lagi. Mas, Naning takut-takut semua ini salah, takut melukai hati Juragan Bambang, dan takut membuat keluarga ini berantakan. Naning mohon, ini yang pertama dan terakhir kali ya, kataku lirih padanya. Sejak malam itu, semuanya berubah dalam hidupku. Aku sudah sah dan resmi menjadi istri Juragan Bambang. Namun cintaku justru tumbuh untuk Mas Haryo, anaknya. Meski malam itu kami sama-sama berjanji tak akan mengulang kesalahan yang sama. Tapi tetap saja, seperti kata pepatah, kesalahan dan dosa tetap terasa manis dan indah bagi 2 jiwa yang sedang dimabuk asmara. Selama 3 hari Juragan Bambang dan Kang Maman, supirnya, pergi. Aku malah merasa rumah ini semakin hangat dan penuh bahagia. Siangnya cerita dan canda tawa tercipta antara aku, Mbok Siam, dan Mbak Siti. Dan malamnya bisikan manjaku seperti tak bisa kukendalikan ketika Mas Haryo kembali mengulang cerita. Ia tak pernah kubayangkan jika malam-malam yang salah itu akan merubah seluruh jalan hidupku. Mas Haryo dan Mbak Siti istrinya akhirnya kembali ke kota setelah seminggu lebih pulang kampung. Semua terlihat kembali normal seperti biasanya. Aku kembali menjalani hidup sebagai istri yang paling disayang oleh Juragan Bambang, suamiku. Tak ada yang menyadari perlahan ada yang mulai tumbuh dalam diriku. Juragan Bambang sangat bahagia ketika 2 bulan kemudian aku mengandung kehamilan anak pertamaku, Andin, bagaikan sebuah hadiah terbesar bagi Juragan Bambang, tapi hal itu juga menjadi kebahagiaan yang tak terlukiskan untuk Mas Haryo, anak tiriku.
Dia beberapa kali pulang kampung lagi setelah itu, kadang bersama Mbak Siti, tapi lebih sering datang sendiri. Dan sampai aku mengandung Dinda, anak keduaku yang berusia 23 tahun, sudah kuliah semester akhir, dan juga sudah bertunangan dengan kekasihnya, aku sendiri masih Naning yang sama. Usiaku kini sudah 46 tahun, dan tetap setia merawat Juragan Bambang, suamiku, yang mulai terbaring sakit di usia senjanya. Tadinya kupikir hidupku sudah sempurna, walau pernah dihiasi dosa dan salah di masa muda. Namun setelah Juragan Bambang meninggal dunia, semuanya kembali berubah. Entahlah, setahun setelah menjanda, godaan datang padaku. Tapi justru dari Mas Bimo, menantuku sendiri. Suami Andin, anak kandungku, diam-diam memiliki sebuah rasa yang selama ini ia pendam untuk diriku, ibu mertuanya. Apakah aku akan bisa menolak dan menghindari kesalahan selanjutnya? Entahlah, kisahku memang cukup kelam dan penuh dosa. Aku baru menceritakannya bukan untuk ditiru, tetapi agar menjadi pembelajaran dan hasanah kehidupan bagi siapa saja yang mau menyimaknya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untukku. Sampai jumpa lagi dalam cerita dan kisahku selanjutnya.